Selamat datang di channel YouTube kami. Banyak cerita dongeng, cerpen, dan sejarah di sini. Hai teman-teman, dalam video ini kami akan membacakan kisah cerita dongeng Sang Kuryang. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwa dalam dongeng ini ada pesan tersembunyi. Pesan dan nasihat yang tersembunyi di dalam cerita dongeng Sang Kuryang, nanti teman-teman akan temukan dalam video ini. Saya akan bacakan dongeng ini terlebih dahulu, sebab barangkali teman-teman ada yang belum pernah mendengar kisah dongeng Sang Kuryang ini. Cerita rakyat yang mengisahkan Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi adalah seorang putri raja yang berparas cantik dan berhati mulia. Ia pergi mengasingkan diri ke hutan karena bosan dengan kehidupannya di dalam istana. Di samping itu, hal ini untuk menghindari pertikaian antar kerajaan tetangga yang berebut untuk mempersuntingnya. Karena kecantikan paras dan baik budi pekertinya, banyak sekali pangeran dan putra bangsawan yang meminang putri raja ini. Akibatnya, terjadi peperangan antar kerajaan karena semua pangeran dan para bangsawan tidak ada yang mau mengalah. Mereka berebut untuk memperistri Dayang Sumbi. Melihat kejadian ini, Dayang Sumbi menjadi sedih, dan akhirnya mohon pamit kepada ayahandanya untuk mengasingkan diri. Dengan berat hati, Sri Baginda Raja merestui permohonan anaknya tersebut. Di hutan, ia ditemani oleh anjing jantannya bernama Tumang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Dayang Sumbi menenun kain yang kemudian dijual di pasar. Suatu hari, alat tenunnya terjatuh dan menggelinding ke bawah bukit. Kemudian ia mengucapkan sumpah, "Siapa yang bisa mengambilkan alat tenunku? Aku bersumpah, jika perempuan, ia akan kujadikan saudaraku dan jika laki-laki, akan kujadikan suamiku." Tumang, yang sebenarnya adalah jelmaan titisan seorang dewa, mendengar sumpah Dayang Sumbi. Ia segera berlari menuruni bukit dan mengambil alat tenun Dayang Sumbi. Walaupun tidak mengira dengan apa yang terjadi, Dayang Sumbi tetap menepati janjinya. Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang kecil sangat mahir berburu. Ia menggunakan tombak dan panah untuk berburu. Sang Kuryang kecil tidak pernah tahu siapa ayahnya. Pagi itu, seperti biasa, Sang Kuryang pergi berburu bersama Tumang. Beberapa saat kemudian Sang Kuryang melihat sepasang rusa. Lalu ia memberitahu Tumang, "Lihat itu Tumang, ada sepasang rusa yang gemuk." Sang Kuryang segera mengeluarkan anak panahnya, namun sayang, kedua rusa itu sadar adanya bahaya dan melarikan diri. Anak panah yang Sang Kuryang bidikkan hanya mengenai paha salah satu rusa. Sang Kuryang lalu menyuruh Tumang untuk mengejar rusa itu. "Cepat Tumang, kejarlah mereka. Gigit kakinya supaya mereka tidak bisa lari lagi," perintah Sang Kuryang pada Tumang. Dalam hati, Tumang sebenarnya kurang suka jika putranya itu membunuh hewan-hewan hutan. Tumang akhirnya berpura-pura mengejar kedua rusa tersebut, dan ia kembali tanpa hasil. "Payah. Seharusnya kamu bisa menangkapnya dengan mudah," gerutu Sang Kuryang. Karena kecewa, Sang Kuryang mengusir Tumang. "Anjing tua, pergilah jauh-jauh dariku. Kamu sudah tidak berguna lagi." Andai saja ia tahu bahwa Tumang adalah jelmaan titisan dewa, yang juga ayah kandungnya, ia tentu tak akan mengusirnya. Dengan hati sedih, Tumang pun pergi meninggalkan Sang Kuryang. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang bercerita pada ibunya, "Ibu, aku hampir saja mendapatkan seekor rusa. Tapi gara-gara Tumang, aku gagal. Anjing kita itu sudah terlalu tua." Dayang Sumbi menengok keluar dan bertanya, "Di mana Tumang sekarang?" "Sudah aku suruh pergi, untuk apa kita memeliharanya lagi? Ia sudah tua dan tak berguna." Dayang Sumbi kaget mendengarnya. "Sang Kuryang, berani sekali kamu mengusir Tumang.
bentak Dayang Sumbi. Dayang Sumbi marah sekali, ia mengambil sendok nasi dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang. Karena kerasnya, kepala Sang Kuryang terluka, Sang Kuryang menangis dan kecewa. "Mengapa ibu memukulku demi seekor anjing?" Lalu Sang Kuryang mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya, tapi Sang Kuryang sudah terlanjur pergi meninggalkannya. 20 tahun kemudian, Sang Kuryang telah dewasa. Selama kepergiannya, ia menjelajahi seluruh negeri. Sang Kuryang pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Suatu saat, tanpa sadar, Sang Kuryang kembali ke hutan tempat ia dulu tinggal bersama ibunya. Hutan itu sudah jauh berubah. Pohonnya tidak banyak lagi, dan digantikan oleh rumah-rumah penduduk yang bagus-bagus. Sang Kuryang benar-benar tidak mengenali bahwa inilah hutan tempat ia tinggal dulu. Saat Sang Kuryang melewati pasar, ia melihat wanita cantik semampai. Sang Kuryang tidak tahu, wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Sang Kuryang mendekati wanita itu dan mengajaknya berkenalan. Mereka berdua pun saling jatuh cinta, dan sepakat untuk menikah. Suatu sore, Dayang Sumbi hendak memotong rambut Sang Kuryang. Saat menyisir rambut Sang Kuryang, Dayang Sumbi terkejut. Ia melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. "Jangan-jangan dia anak kandungku," bisiknya cemas dalam hati. "Sang Kuryang, mengapa ada bekas luka di kepalamu?" tanyanya penasaran. "Saat kecil, ibuku memukul kepalaku dengan sendok nasi. Ia marah karena aku mengusir anjing peliharaan kami." Dayang Sumbi langsung lemas mendengar penjelasan Sang Kuryang itu. Terbata-bata, ia berkata, "Sang Kuryang, akulah ibu yang dulu memukul kepalamu, aku ibumu. Kita tak boleh menikah, kita adalah ibu dan anak." "Tidak mungkin, pasti ini hanya alasanmu saja untuk membatalkan pernikahan kita," jawab Sang Kuryang keras. 1000 kali Dayang Sumbi meyakinkannya, 1000 kali pula Sang Kuryang menolak, tidak percaya. Ia tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi mendapat akal. Ia meminta Sang Kuryang untuk membendung Sungai Citarum dan membuat perahu besar untuk menyeberanginya. Keduanya harus selesai sebelum fajar menyingsing. Jika Sang Kuryang gagal, Dayang Sumbi tidak mau menikah dengannya. Sang Kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi itu. Baginya, kedua permintaan itu bukanlah hal yang sulit, sebab selama ia pergi ia banyak berguru, dan banyak mendapatkan ilmu gaib. Sang Kuryang mulai bekerja. Dengan bantuan para jin, ia bekerja keras membendung Sungai Citarum. Dia tak sadar kalau Dayang Sumbi diam-diam memperhatikannya. Dayang Sumbi cemas melihat Sang Kuryang bisa bekerja secepat itu. "Aku harus segera melakukan sesuatu," pikirnya. Dayang Sumbi teringat dengan kain sutra berwarna merah yang baru ia tenun. Kain itu berukuran cukup besar karena ia menenunnya untuk digunakan sebagai tirai dan selimut. Dayang Sumbi berlari menuju perumahan penduduk. Dengan panik, ia menceritakan apa yang terjadi. Penduduk yang telah mengenal Dayang Sumbi dengan baik, tentu saja tak setuju jika Sang Kuryang menikahinya. Mereka setuju dengan rencana Dayang Sumbi, dan bersedia membantunya. Dayang Sumbi mengajak penduduk untuk menggelar kain sutra merah itu di sebelah timur Sungai Citarum. Sebagian penduduk yang lain membuat suara gaduh seolah-olah kegiatan pagi telah dilakukan. Sang Kuryang yang sedang bekerja, terkejut mendengar suara gaduh tersebut. Dia melihat ke arah timur. Dilihatnya langit sudah merah, ia mengira pagi telah tiba. Ia tak tahu bahwa itu adalah kain sutra merah yang digelar oleh Dayang Sumbi dan penduduk desa. Sang Kuryang sangat marah dan kecewa. "Aku telah gagal," katanya dalam hati. Sang Kuryang berteriak sekeras-kerasnya. "Aku mencintaimu Dayang Sumbi, aku benar-benar mencintaimu." Sang Kuryang tak bisa melawan amarah dalam dirinya. Dengan segala kekuatannya, ia menjebol bendungan yang ia buat. Air pun tumpah membanjiri desa. Dia juga menendang perahu. Perahu itu terlempar jauh ke arah utara dengan posisi tertelungkup. Perahu yang jatuh tertelungkup itu,
dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang menelungkup. Kisah cerita dongeng ini, konon, sindiran atau nasihat kepada keadaan sosial masyarakat yang terjadi di zaman itu. Di mana dahulu banyak pendatang migran, pendatang dari negeri asing, yang entah dari negeri mana mereka berasal, mereka datang ke Jawa Barat. Mereka, para pendatang tersebut, banyak dari sebagian mereka yang melakukan pernikahan ibu anak, kakak adik. Cerita dongeng ini, sebagai wujud tidak sukanya masyarakat setempat pada kebiasaan pendatang tersebut. Juga untuk mencegah supaya masyarakat setempat tidak mengikuti kebiasaan tersebut, karena pernikahan semacam itu tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan. Jadi, Gunung Tangkuban Perahu bukanlah gunung yang tadinya terbentuk dari perahu. Karena kisah dongeng Sangkuriang dan Dayang Sumbi adalah nasihat yang dikemas dalam kisah cerita. Dan kisah dongeng ini mirip cerita dongeng Roro Jonggrang. Yang juga sama, dongeng Roro Jonggrang juga bukan dongeng tentang candi yang dibangun dengan cara ajaib.